Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Adelia Akasyah Kahiji hadir. Airin Gimas hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, pelajaran apa hari ini? Ya, pelajaran kita Al-Quran dan Hadis. Baik, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang surat Ad-Duha. Nah, surat Ad-Duha berarti waktu duha, yaitu waktu ketika matahari naik sepenggalah. Nah, nama tersebut diambil dari kata Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Nah, selanjutnya surat ini terdapat 11 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat ini merupakan surat ke-93 dalam Al-Quran. Dan surat Ad-Duha diturunkan setelah surat Al-Fajr. Nah, bacaan surat Ad-Duha yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setelahnya arti surat Ad-Duha. Yang pertama, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, penjelasan sedikit dari surat Ad-Duha ini. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin pada masa penyebaran agama Islam. Rasul SAW kerap mendapatkan cemoohan dari kaum kafir. Di antara cemoohan yang mereka lontarkan adalah berupa olokan bahwa malaikat Jibril telah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan lama jeda waktu antara wahyu dengan wahyu lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha. Nah, dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa Dia tidak sama sekali meninggalkan nabi. Hal ini memberi penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba-hambanya yang senantiasa menegakkan agama Islam. Surat ini juga berisi tentang perintah melaksanakan sholat 5 waktu, juga larangan untuk menghardik anak yatim dan berlaku sewenang-wenangnya terhadap orang yang meminta-minta.
Hal ini mencerminkan bahwa Islam menjunjung tinggi rasa persaudaraan antar manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dari ayat per ayat ya. Nah, sebelum turunnya surat Ad-Duha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu gelisah karena sudah beberapa lama Allah tidak menurunkan wahyu kepada beliau. Rasul merasa takut akan ditinggalkan Tuhannya dan beliau merasa sedih hingga akhirnya turun surat Ad-Duha, yaitu ayat pertama Wad-Duha. Nah, ayat ini menunjukkan makna sumpah yang diucapkan Allah akan waktu duha. Kenapa waktu duha? Waktu duha berarti waktu matahari naik sepenggalah, saat dimana cahaya matahari memancarkan menerangi seluruh penjuru. Panasnya tidak terlalu terik, bahkan memberikan kesegaran, kenyamanan, dan kesehatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehadiran wahyu yang selama ini diterima Nabi Muhammad. Bagai kehadiran cahaya matahari yang sinarnya demikian jelas, menyegarkan dan menyenangkan. Pada saat inilah manusia dan makhluk lainnya berlomba mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan turunlah ayat kedua, yaitu walaili idza saja. Nah, ayat ini merupakan kelanjutan sumpah Allah atas waktu malam apabila telah sunyi. Di sini menyatakan bagaimana keadaan alam dunia tanpa adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gambaran dalam ayat ini merupakan kebalikan dari ayat pertama tadi, yaitu jika ayat pertama pada waktu pagi, pada waktu matahari muncul, dan jika walaili idza saja, yaitu malam yang muncul, yaitu keadaan malam yang sangat begitu gelap dan sunyi. Inilah perumpamaan dunia tanpa cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, begitu gelap dan hampa. Dan turunlah ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ini merupakan lanjutan dari gambaran kedua hal yang bertolak belakang waktu siang dan malam, di mana Allah ini tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW dengan tidak memberikan wahyu kepadanya. Walaupun Rasul menggebu-gebu dalam menantikan wahyu dari Allah, akan tetapi pemberian wahyu tetaplah hak Allah. Jadi Allah tidak akan meninggalkan hanya karena beberapa waktu tidak memberikan wahyu kepada Rasulullah. Begitu pula Allah tidak akan membenci Rasul dan umatnya dengan benci secara berlebihan, kecuali bagi mereka yang melakukan dosa besar dan enggan bertaubat. Dan selanjutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, pada ayat keempat dan kelima, Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa kehidupan akhirat, yakni masa datang, lebih baik bagimu, wahai Nabi Muhammad, daripada permulaan, yakni akhirat lebih baik daripada di dunia. Nah, kelak di hari kemudian dan dalam kehidupan ini, Tuhan pemelihara dan pembimbingmu pasti akan terus-menerus memberimu berbagai karunia sampai engkau puas. Begitu pula pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW yang taat dan mengikuti syariat yang dibawanya. Mereka pun akan memperoleh kesudahan yang baik. Nah, melalui ayat 4 dan 5 meyakinkan akan kebenaran dan kepastian janji-janjinya yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Dari ayat pertama sampai ayat kelima, Ad-Duha ini intinya hendak menguraikan sedikit tentang anugerah Allah yang telah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat selanjutnya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar.
Nah, ayat ke-6 merupakan bentuk pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, wahai Muhammad, ingatkah bahwa Nabi Muhammad dulunya dalam keadaan yatim? Nah, apa itu anak yatim? Nah, anak yatim yaitu adalah seseorang yang tidak memiliki ayah. Itu ayahnya telah dipanggil Allah terlebih dahulu. Nah, pada umumnya keadaan anak yatim adalah orang yang tidak memiliki pengasuhan dan perlindungan yang baik. Sedangkan perlindungan Nabi Muhammad SAW adalah perlindungan yang bersumber langsung dari Allah. Sehingga walaupun Nabi Muhammad SAW diasuh secara silih berganti, Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga utuh perkembangan sifat dan kepribadian Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya beliau juga tidak dapat membaca atau menulis karena beliau tidak pernah merasakan pendidikan di bangku sekolah dimanapun atau belajar dari guru manapun. Selain itu, beliau juga dibesarkan dari lingkungan masyarakat yang amat terbelakang dibanding peradaban masyarakat lainnya saat itu seperti Mesir, Romawi, Persia, Cina, dan sebagainya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa beliau ditakdirkan sebagai seseorang yang terlindung dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seorang tadi. Dan hanya Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang membentuk langsung kepribadiannya. Nah, ayat ke-7 menyinggung tentang kata dolan yang secara bahasa berarti bingung atau sesat. Dalam hal ini bukan berarti Nabi Muhammad SAW bingung ataupun mengalami kesesatan, akan tetapi di sini bermakna segala sesuatu yang tidak mengantar kepada kebenaran itulah yang disebut sebagai dolan. Nah, dari dolan di sini ceritanya suatu saat Rasul mengalami kebingungan karena ia menghadapi kaumnya yang menyembah berhala yang ia yakini sebagai sebuah kesesatan. Sedangkan ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani juga tidak memuaskan beliau, sehingga beliau berada dalam kebingungan dan bertahanus atau bersendiri di Gua Hiro guna berusaha menemukan jalan keluarnya. Ketika itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa malaikat Jibril alaihissalam. Nah, selanjutnya ayat ke-8 menuturkan tentang kehidupan Rasul yang begitu sederhana. Bagaimana Rasul dan keluarganya berhari-hari tidak makan dan hanya mencukupkan dengan beberapa butir kurma dan susu perahan. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa apabila Rasulullah SAW bangun pagi bertanya apakah ada makanan pagi, jika jawaban yang diberikan adalah tidak ada, maka beliau berpuasa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan mencukupkan di dalam ayat ini bukan berarti kekayaan materi semata, tetapi kekayaan hati yang menjadikan seseorang merasa kecukupan. Nah, di ayat ke-9 fa'ammal yatima fala taqhar. Nah, ayat ke-9 ini menjelaskan bahwa Muhammad berasal dari keadaan yatim dan tidak memiliki perlindungan serta penaungan kasih sayang. Kemudian pada ayat ini diingatkan bahwa janganlah bersikap sewenang-wenang kepada anak yatim. Karena pada saat itu masyarakat Makkah adalah masyarakat yang tidak peduli terhadap anak-anak yatim. Selain tidak peduli, kerap kali mereka menerima hardikan yang menyakitkan secara fisik maupun mental anak-anak yatim. Menyakiti perasaan anak kecil dapat menimbulkan kompleks kejiwaan yang terbawa hingga usia dewasa. Dampaknya akan jauh lebih buruk daripada kekurangan dalam bidang materi atau harta saja. Sikap seharusnya kepada anak-anak yatim lebih ditegaskan, harus selalu bersikap baik dan menjaga etika ketika di depannya. Tidak boleh kasar ataupun memarahinya. Dan ayat selanjutnya yaitu ayat 10
Wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, ayat ke-10 ini merupakan tuntutan bagi beliau saat beliau sudah menjadi pemimpin atau nabi, di mana banyak orang yang berkunjung kepadanya untuk bertanya dan meminta. Nah, ayat ini menuntun dengan menyatakan dan adapun peminta-minta, yakni seseorang yang membutuhkan sehingga meminta guna menutupi kebutuhan, maka janganlah menghardiknya dalam yaitu asaila. Ya, asaila ini yaitu meminta-minta. Dalam ayat ini dapat berarti seseorang yang membutuhkan sesuatu, apapun itu, baik berupa informasi, tenaga, maupun materi. Jadi ketika kita menemukan seseorang yang meminta-minta, maka janganlah kita menghardiknya atau malah mengomeli. Seharusnya kita berbagi dan menolongnya. Dan ayat yang terakhir yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan beliau sejak menerima wahyu hingga akhir hayatnya. Allah berpesan, dan adapun menyangkut nikmat Tuhan, pemelihara dan pembimbingmu, maka sampaikan ataupun sebut-sebutlah. Nikmat selalu dipahami sebagai sesuatu yang memberikan kesenangan dan kegembiraan. Nikmat juga merupakan anugerah yang dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu, dalam surat Ad-Duha ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kehidupan dunia dengan segala kemegahannya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi. Kesenangan yang diperoleh di dunia ini akan segera sirna sejalan dengan berlalunya waktu. Kesenangan serta kekayaan duniawi akan hilang jika manusia meninggalkan dunia. Adapun kehidupan akhirat adalah tempat kembali manusia setelah mati, dan inilah kehidupan kekal abadi selama-lamanya. Oleh sebab itu, kekayaan atau harta di dunia ini kita jadikan bekal untuk kehidupan di akhirat, nanti dengan cara banyak berinfak sedekah atau memanfaatkannya dengan jalan yang halal seperti jual beli dan lain-lain, agar harta itu senantiasa menjadi keberkahan bagi pemiliknya. Begitu pula dengan tugas kita menuntut ilmu. Niatkanlah hanya karena Allah dan bersungguh-sungguh, karena ilmu itu tidak akan menjaga kita dan menjadi bekal dalam melaksanakan amal soleh yang akan membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi kandungan surat Ad-Duha singkatnya, yang pertama, kita harus beramal baik di dunia ini dengan sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat. Karena dalam surat Ad-Duha tadi dijelaskan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, yaitu akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Ya. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan putus atau memberikan karunia-Nya selama kita taat akan perintahnya. Dan selanjutnya, menghindari perbuatan dosa dan maksiat agar selamat dunia hingga akhirat. Selanjutnya, bermurah hati dan bersikap dermawan kepada fakir miskin. Tidak boleh pelit, kasar dan angkuh terhadap anak yatim, fakir dan miskin. Selanjutnya, berbuat baik dan peduli kepada anak yatim. Selanjutnya, selalu melakukan sholat sunnah seperti sholat malam ataupun sholat duha. Nah, alhamdulillah telah selesai materi kita pada hari ini, pembahasan tentang surat Ad-Duha. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, kita tutup materi pada hari ini dengan mengucapkan ayat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.